Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad salatan ta'dilu jami'a salawati ahli mahabbatik wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad salaman ya'dilu salamahum. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu kembali di dalam majelis ta'lim. Mudah-mudahan Allah hilangkan kebodohan-kebodohan kita, Allah tambahkan pemahaman ilmu kita, dan dijadikan ilmu itu bukan hanya nyampe di otak-otak kita, tetapi ditembuskan ke dalam hati-hati kita, sehingga tidak hanya kita dengar tetapi akan membawa perubahan yang lebih baik. Dan kita harapkan agar majelis ini menjadi majelis makbulah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesuatu yang makbul, sesuatu yang diterima oleh Allah, jangankan besar, satu kalimat tasbih subhanallah, kalau diterima sama Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti apa besarnya kebaikan dan balasan dari Allah. Satu kurma yang diberikan ketika orang berbuka puasa diterima, maka bisa jadi satu kurma itu akan dibalas oleh Allah dengan kebaikan sebesar gunung Uhud. Maka apapun yang diberikan kesempatan kepada kita untuk dibaca, bacalah. Maka insya Allah ada harapan salah satu dari apa yang kita baca di tempat ini akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Melanjutkan hal-hal yang berkenaan dengan mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai kepada khosoisuhu sallallahu alaihi wasallam. Keistimewaan khususiyah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ma hiya khosaisu sallallahu alaihi wasallam? Apa keistimewaan Rasul? Qadimtaza nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki keistimewaan ala sairil anbiya'i, melebihi seluruh para nabi, bi khosaiso katsiratin, dengan keistimewaan yang banyak. Minha, diantaranya kaunuhu khotamal anbiya'i war rusul, keadaan beliau sebagai penutup para nabi dan rasul. Fala nabiyya ba'dahu wala rasula, maka tidak ada nabi dan rasul setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam, ana Muhammadun an-nabiyul ummi. Aku adalah Muhammad, nabi yang ummi. Dulu pernah dijelaskan oleh guru kita, an-nabiyul ummi dimaknakan nabi yang tidak butuh baca, tidak butuh nulis. La nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelahku. Utitu jawami al-kalim wa khawatimahu. Aku diberikan oleh Allah jawami'ul kalim, kata-katanya singkat namun maknanya padat, maknanya banyak. Wa khawatimahu, dan puncak-puncaknya, penutup-penutupnya daripada kalam. Wa minha tafdilu sallallahu alaihi wasallam alal anbiya'i wal mursalin. Di antara keistimewaan beliau adalah beliau lebih mulia, lebih mulia dari para nabi dan rasul wal khalaiki ajmain, dan makhluk secara keseluruhannya. Wa an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Saya, kata baginda Rasul, adalah pemimpin anak Adam pada hari kiamat. Wala fakhr, dan tidak ada maksud ucapan ini karena
bangga. Jadi Nabi mengucapkan kalimat Sayyidu waladi Adam wala fakhr. Itu maksudnya tidak ada tujuan membanggakan diri. Wa biyadi liwa'ul hamdi wala fakhr. Dan di tanganku ada panji pujian. Tetapi beliau tidak sombong, beliau tidak bangga diri. Wa ma min nabiyyin yauma idzin. Tidak ada satu orang pun dari para nabi pada saat itu Adam faman siwahu, Nabi Adam dan selainnya, illa tahta liwa'i, melainkan akan berada di bawah panji atau benderaku. Wa ana awwalu man tanshaqqul ardu anhu wala fakhr. Dan aku adalah orang yang pertama kali dibangkitkan dari kubur. Dan tidak ada maksud ucapan ini karena bangga. Wa fi riwayatin ukhra wa ana akramul awwalina wal akhirina 'alallahi wala fakhr. Saya adalah paling mulianya, orang yang paling mulia di antara orang-orang terdahulu dan belakangannya. Wal akhirin, orang-orang dulu, orang-orang belakangan. Allah, bagi Allah ya, wala fakhr. Jadi yang Nabi paling mulianya makhluk terdahulu dan yang akan datang di hadapan Allah. Tidak ada bangga sedikit pun baginda Nabi Muhammad SAW. Wa minha, dan di antara kekhususan Nabi umumu risalatihi sallallahu alaihi wasallam ilal jinni wal insi wal arabi wal ajam. Di antara keistimewaan beliau adalah umumnya risalah beliau kepada bangsa jin, bangsa manusia, bangsa Arab, bangsa ajam, non Arab ya, jadi yang bukan Arab. Fan Jabirin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam u'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli. Aku diberi oleh Allah Subhanahu wa taala 5 perkara yang mana tidak ada seorang pun sebelum Nabi diberi seperti itu ya, tidak diberi 5 perkara itu. Pertama, nusirtu biru'bi masirata syahrin. Aku diberikan kemenangan ya, dengan adanya rasa takut pada musuh-musuh. Jarak perjalanan 1 bulan perjalanan. Mau ketemu musuh 1 bulan, musuh sudah ketakutan dulu. Kalau zamannya Al-Fakir di Malang, hampir dirasakan oleh rata-rata orang-orang yang hikmah itu. Rata-rata orang yang hikmah. Dulu kan Samad kadang di Jakarta, ya nanti setengah bulan di Malang gitu. Itu begitu dengar Samad mau datang gitu. Itu yang di sana itu sudah apa? Khauf duluan. Waduh, ya. Bawaannya seperti itu. Ada rasa takut ada salah, takut ada apa. Beliau baru kabar doang tuh. Ya. Sama kayak antum, sama. Ya. Misalnya yang awalnya tidak disiplin, tidak rapi. Habib mau datang. Wah. Itu otomatis setan bubar semua itu. Ya. Ya. Jadi setannya itu udah mikir, begitu ada HP bunyi, wah. Setannya juga dengerin, waduh gawat. Iya gawat, setannya itu udah gawat duluan. Itu dirasakan, bukan saya saja maksudnya tuh. Hampir rata-rata orang yang hikmah kepada beliau, rata-rata merasakan seperti itu, haibah. Ya, ada haibah, apalagi di zamannya yang mulia radhiyallahu taala anhu. Ya, seperti apa gitu rasanya. Ya, orang-orang yang diberi kesempatan untuk bisa berdekatan kepada beliau. Apalagi misalnya ngelakuin salah gitu. Jangankan dimarahi, mau ketemu pasti takut. Ya. Itu para arifin billah. Yang tadinya enggak sholawat langsung sholawat.
Yang tidak wudu langsung wudu, baru dipanggil saja, panggil fulan, ya. Panggil fulan, itu langsung wudu, sholawatan, istighfar. Yang tadinya nggak bawa tasbih itu bisa bawa tasbih itu. Ya. Bedanya antara orang yang arif billah dengan yang tidak. Kalau orang arif billah dilihat saja ngingetin kepada Allah, ya. Man idaru'u dzukirallah. Jadi tidak usah disuruh tikir, nggak usah. Panggil nama sudah takut. Ya. Itu di zaman putra-putra beliau. Lalu bagaimana di zaman beliau? Apalagi di zaman baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya baru duduk di hadapan Nabi kayak apa itu? Ya. Baru duduk saja nggak bisa, ngangkat kepala itu nggak bisa. Haibahnya luar biasa. Kalau kita mendengar riwayat-riwayat para wali yang berziarah ke makam Al-Arif Bilal Habib Muhammad bin Abdurrahman As-Segaf aja ada yang dari jauh sudah lepas sandal, ya. Kalau ke Toyib mau ke rumah yang mulia kan sudah nggak mau masuk, ya. Di depan kaca saja itu biasanya beliau di tikar, ya. Ada lagi di zaman Al-Fakir cucunya Al-Habib Abu Bakar Gresik datang gitu, ya. Itu ngumpet-ngumpet itu masuk ke pondok itu ngumpet-ngumpet. Takut ya ketemu sama Nabi Muhammad, ya. Takut, ya. Ya, orang besar akan tahu kebesaran seseorang. Ya, tidak akan mengenal orang besar kecuali orang besar. Iya. Ya bukan Ustadz Kamal, bukan. Jadi beliau ini mualim gendutnya Ribat lah, ya. Kalau di Malang ada mualim Abdullah Ibrahim gendut, ya. Kalau di sini ada mualim Kamal. Ya Kamal sempurna kan, penyempurna, ya sempurna, ya. Tamam, ya. Jadi khususiyah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, risalah beliau tidak hanya berlaku untuk kalangan bangsa manusia saja, tetapi bangsa jin, bangsa Arab, bangsa Ajam. Nah kita ini termasuk bangsa Ajam, bukan orang Arab. Walaupun hidungnya mancung, tetap saja bukan Arab, ya. Apalagi yang pesek, ya. Yang mancung aja belum tentu Arab, ya. Yang Arab ya belum tentu Habib. Tidak mesti Arab, pasti Habib. Nah, itu namanya murni, pemberian murni dari Allah yang tidak bisa dipilih-pilih, itu pemberian. Karena nggak bisa didapat. Antum duitnya banyak pengen jadi Habib nggak bisa, ya. Kata Habib kan dulu apa? Sekolahnya di mana? Ya Habib, ya. Begitu tahu-tahu jadi Habib Ahmad itu. Sekolah di mana? Emangnya tabib? Ya tabib dengan Habib ya beda. Kalau tabib ada sekolahnya, kalau Habib nggak ada, ya. Nabi diberi kemenangan dengan adanya rasa takut dari jarak perjalanan satu bulan. Musuh sudah ketakutan, apalagi ada depan, ya. Langsung ada depan, takut, ya luar biasa. Waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Dan dijadikan tanah bagi beliau itu masjid, ya, dan suci. Di mana saja kita sholat boleh, nggak ada air boleh pakai tanah untuk tayamum. Beda dengan nabi-nabi dulu, sholatnya di tempatnya sendiri kan nggak bisa. Makanya ada istilahnya ada saumaah itu, ya. Dulu apa juret, ya. Sampai dihancurin, ya. Fa ayyuma rajulin min ummati adrakatus shalah falyusolli. Maka dimanapun seseorang dari umatku memasuki waktu sholat, hendaklah ia sholat. Mau di masjid, mau di kereta, mau di pesawat, sholat. Tapi jangan dilanggar. Kan di Malang itu ada sholat dilanggar. Boleh sholat dilanggar, ya. Kalau di Jawa Tengah itu langgar musola sih, ya.
Salat hilang. Wa uhillat liyal ghanaimu wa lam tuhalla li ahadin min qabli. Harta rampasan perang dihalalkan bagiku, padahal harta ghanimah itu dulu di umat-umat terdahulu tidak dihalalkan, artinya haram. Tandanya diterima ya bakar ya, api datang. Ya, makanya amal itu ada dua, ada makbul, ada mardud. Siapa itu putranya Nabi Adam yang kurban? Ya. Tuqubila minhu, apa itu? Ayatnya itu Mas Bisri? Iya, angel ada tuqubila itu. Iya. Iya. Yang satu diterima sama Allah, yang satunya enggak. Ya terserah Allah, mau diterima mau enggak ya terserah Allah. Tapi kan dibuktikan itu. Kalau zaman dulu langsung tanda diterimanya itu langsung. Ada api, terima berarti wis. Kalau ini enggak diterima. Mau maksa-maksa diterima ya kan enggak bisa. Karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita umat Nabi Muhammad, di antara kita yang hadir nih, enggak ada yang tahu mana yang diterima, mana yang tidak. Iya. Taklimnya diterima atau enggak ada yang tahu. Yang puasanya diterima enggak ada yang tahu. Ya. Kalau zaman dulu ketahuan, yang maksiat langsung, oh ini pendosa, tandanya ini. Ya. Kalau zaman sekarang kan ditutupi sehingga orang selalu ada roja, ada harap terus kepada Allah. Wa u'titu syafa'ah, dan aku diberi syafaat. Wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumi khassah wa bu'itsu ilan nasi 'ammah. Para nabi zaman-zaman dulu itu nabi diutus untuk kaumnya saja. Ada kaum Nabi Lut, ada kaum Nabi Nuh, ada kaum Nabi Soleh ya. Sedangkan nabi diutus umum sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kita diaku menjadi umatnya fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.